down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Usli Putul Jana dengan NIM 248111018 dari jurusan Tadris Kimia semester 2A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum Newton 1, 2, dan 3 dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari beserta analoginya. Untuk itu, langsung saja pada pembahasannya. Let's go! Teman-teman tahu tidak sih apa itu hukum Newton? Jadi, hukum gerak Newton pertama kali dirumuskan oleh Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan, matematikawan, dan filsuf asal Inggris pada abad ke-17. Newton mempublikasikan ketiga hukum geraknya dalam bukunya yang berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica 1687, yang menjadi dasar dari mekanika klasik. Penemuan ini sangat berpengaruh dalam dunia sains dan teknologi karena menjelaskan bagaimana benda bergerak dan berinteraksi dengan gaya. Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa benda bisa diam, bergerak, atau bahkan melawan arah saat kita dorong? Nah, jawabannya ada di hukum Newton. Yuk kita bahas rumusnya satu persatu. Hukum yang pertama yaitu hukum Newton 1 atau yang biasa disebut dengan hukum inersia, berbunyi benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Artinya, jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan terus diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, rumusnya adalah sigma F sama dengan 0, artinya jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Maka, kecepatan benda akan tetap konstan atau benda akan diam. Berikut adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang dilakukan adalah kita taruh gelas di atas kertas, lalu kita tarik dengan cepat. Maka, di sini gelas akan tetap mempertahankan posisinya, dikarenakan tidak adanya gaya yang bekerja pada gelas atau tidak mengalami percepatan. Lalu, kita letakkan kembali gelas di atas kertas dan tarik secara lambat. Hal ini membuktikan bahwa adanya percepatan atau gaya eksternal yang mengenai gelas sehingga gelas tersebut mengikuti pergerakan kertas. Hal ini sesuai dengan isi hukum Newton 1 yang berbunyi, semua benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Hukum yang kedua yaitu hukum Newton 2 atau yang biasa disebut dengan hukum percepatan yang berbunyi, percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan pada suatu benda, semakin besar pula percepatan yang dialaminya. Jika massa benda besar, maka lebih sulit untuk mengubah kecepatannya. Hukum kedua Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Nah, rumusnya adalah F sama dengan M dikali A, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan A adalah percepatan. Berikut adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya mendorong kursi kosong, kursi tersebut terasa ringan dan bergerak dengan percepatan tinggi karena massanya kecil. Namun, jika kursi diisi dengan barang, massanya bertambah sehingga diperlukan gaya yang lebih besar untuk menghasilkan percepatan yang sama. Akibatnya, jika gaya dorongan tetap sama, percepatan kursi akan berkurang sesuai dengan hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Hukum yang ketiga yaitu hukum Newton 3 atau yang biasa disebut dengan hukum aksi-reaksi yang berbunyi, setiap aksi selalu memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Artinya, jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda pertama. Jadi, rumusnya adalah F aksi sama dengan negatif F reaksi. Setiap gaya yang kita berikan ke suatu benda, benda itu akan memberikan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan. Fenomena dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Cobaan yang pertama, kita akan memukul-mukul dinding.
Saya merasa sakit pada tangan pada saat tangan saya memukuli dinding. Hal ini dikarenakan saya memberikan aksi terhadap dinding sehingga dinding memberikan reaksi yang sama besar terhadap saya sehingga tangan saya merasa sakit. Percobaan yang kedua menggunakan bola bekel yang akan dipantulkan ke lantai. Pada percobaan ini, saya memberikan gaya aksi terhadap bola ke lantai, sehingga lantai memberikan gaya reaksi yang sama besar berlawanan arah kepada saya, sehingga bola yang dihasilkan akan memantul. Dari kedua percobaan tersebut, dapat kita simpulkan sesuai dengan bunyi hukum Newton 3, yaitu setiap aksi ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Teman-teman, ternyata fenomena hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya. Nah, fun fact-nya juga nih, hukum Newton bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran yang sangat berharga, maksudnya gimana sih? Jadi gini teman-teman, dalam hukum Newton 1, bergerak atau diam, kecuali ada dorongan. Dalam hidup, seseorang cenderung tetap dalam zona nyaman, diam, atau terus berjalan, bergerak. Kecuali ada dorongan eksternal seperti motivasi, tantangan, atau perubahan lingkungan. Contohnya, jika kita tidak mencoba hal yang baru, kita akan tetap dalam keadaan yang sama sampai ada sesuatu yang memaksa kita berubah. Selanjutnya, hukum Newton kedua, semakin besar usaha, semakin besar hasilnya. Percepatan suatu benda sebanding lurus dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan masanya. Dalam kehidupan sehari-hari, semakin besar usaha yang kita berikan dalam suatu pekerjaan atau tujuan, maka semakin cepat pula hasilnya. Sebaliknya, apabila ada hambatan atau beban, maka dibutuhkan usaha yang besar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, hukum Newton ketiga, apa yang kita berikan, itulah yang kita dapatkan. Setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arah. Dalam kehidupan sehari-hari, apabila kita melakukan kebaikan pada orang lain, maka kemungkinan besar kita juga akan mendapatkan kebaikan tersebut. Sebaliknya, apabila kita melakukan perbuatan yang jelek kepada orang lain, kemungkinan besar kita akan mendapatkan konsekuensi negatif sebagai balasannya. Jadi gitu teman-teman fun fact-nya dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Ketiga hukum ini mengajarkan bahwa perubahan membutuhkan dorongan, usaha menentukan hasil, dan segala tindakan akan mendapatkan konsekuensinya. Sebelum penutup, mari kita lihat quotes tentang hukum Newton ya. A few moments later. Nah, itulah tadi teman-teman, 3 hukum Newton yang menjelaskan kenapa benda bisa diam, bergerak, atau saling bereaksi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Uzri Fatul Jana, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.